Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi menarik apa hari ini seputar dunia entertain hari ini ya. Dengar-dengar ada yang barusan membuat laporan yang mana ini jadi balasan dari laporannya sebelumnya. Kira-kira laporannya siapa nih? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Pelanggaran ini ITE. Ini mengenai dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, teman-teman. Ini berkaitan dengan rekaman yang kalian pasti sudah dengarkan gitu ya, yang sempat menghebohkan gitu ya, yang diposting oleh orang yang melaporkan Nikita Mirzani saat ini. Yang ditunggu-tunggu, boom. Nikita resmi melaporkan Pak Sutri pasangan suami istri manusia silver manusia abu-abu itu. Menyala lu, menyala. Cuy, mam. Nah, udah kalau gua kata mah ya, udah itu udah akurat sekali itu buktinya 6 sampai 10 tahun penjara. Masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini pun tahu, udah terdengar semuanya. Pak Kepolisian, saksi banyak sekali Pak ya. Satu Indonesia Raya Merdeka ini. Kalau bisa menjadi saksi atas rekaman tersebut yang beredar luas. Itu sangat tersebar luas Pak. Semuanya siap menjadi saksi. Ya. Karena memang rekamannya di ini ya, diposting di sosial medianya gitu ya. Jadi Saksi banyak orang yang tahu nih. Diperbolehkan gitu banyak ya, karena kan banyak banget gitu yang mengetahuinya gitu kan. Udah, untuk nggak kuat gue guys. Semangat buat si manusia silver abu-abu itu ya. Persiapkan mentalmu. Makanya hati-hati sama orang yang tenang seperti air. Air tuh diam tapi menghanyutkan. Ini memang kalau kasusnya yang ini sudah jelas ya. Kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani ini sudah jelas. Hukumnya sudah jelas gitu dan ada buktinya juga. Tapi beda cerita sama yang laporannya Dr. Reza Gladys ini. Karena laporannya masih didalami dan aku dengar-dengar nih katanya belum bisa dibuktikan seperti itu. Makanya pada akhirnya Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya membuat laporan balik nih. Tapi ngomong-ngomong ya, ini agak melenceng sedikit teman-teman dari kasus ini, tapi masih berkaitan dengan Nikita Mirzani karena barusan Nikita Mirzani juga meskipun di dalam tahanan, Nikita Mirzani ini barusan dihadirkan sebagai saksi dalam kasusnya Isa Sega. Di semua media sosial, saya ini sampai ngotot nih. Apakah Anda tidak mengetahui bahwasanya saya tidak mempunyai Facebook, TikTok, dan juga Twitter? Saya mempunyai satu, tapi Anda bilang semua media sosial. Berarti Anda tidak benar. Saya bilang, ya Anda memposting saya, memposting. Berarti Anda tidak ini juga untuk menjadi saksi saya. Lanjut, berikutnya tadi sudah disampaikan medsosnya Instagram. Lanjut. Tuh, sampai ditegaskan lagi oleh hakim tuh. Oke. Ini mulai kelihatan paniknya gitu ya. Karena menyuruh Nikita Mirzani untuk bisa diem gak katanya itu. Bisa diem gak itu tapi di dalam persidangan. Agak panik tuh ya. Santuy banget terus menyanyai ya. Oh ada Doktif juga ya, yang juga turut menjadi saksi dalam persidangan. Keterangannya yang bersangkutan adalah kesaksian yang biasa-biasa saja, dan menurut saya itu adalah normatif asumsi
yang lebih kepada pendapat-pendapatnya secara sepihak tanpa dibarengi dengan fakta data yang jelas gitu. Nggak ada di situ dituliskan nama seseorang. Masa kita melaporkan pencemaran nama kita bilang pencemaran nama hayalan ataupun pencemaran nama dongeng, mana ada? Itu diatur dalam undang-undang ITE gitu. Kemarin lawyernya ya siapa itu Pak Anus ya kan? Pak Anus itu lucu deh. Pak Anus responnya dokter jadi tahu sekarang. Ketar-ketir ya? P19 ya? Laporannya ke kejaksaan ya, ke NM ya, P19. Oke. Ini kelanjutan. Kenapa sih butuh kesaksiannya Doktif? Doktif nggak mau gitu ya. Kalau Doktif mau berarti Doktif jadi belain dong. Belain yang namanya RG dong, kliennya kamu Pak Anus. Oh, ini gak kita mau. balik sama nggak mau kasusnya gitu, NM ya. dan juga RG teman-teman Kan ya. katanya kamu ngerekam semua. Kan klien kamu Pak Anus. Kalau klien kamu Pak Anus merekam semua, kan bisa didengerin penyidiknya dari awal. Jangan dipotong-potong. Jangan di-framing. Sukanya dipotong-potong terus di-framing gitu ya. Doktif nih yang salah. Tapi kalau dengerin semuanya full, ada apa ya guys? Tuh, ya, semua bisa terbantahkan. Ya, hanya Pak Anus, makanya kliennya dibilangi jangan bikin blunder, pusing sendiri kan? Apakah ini lawyernya dari Dr. Reza Gladys ini meminta untuk Doktif menjadi saksinya gitu? Soalnya di sini dikatakan kalau ya ada permintaan dari lawyernya RG gitu yang menunjukkan kayaknya ini ada yang lagi ketar-ketir. Jadi ketika di kasusnya Iza Zega lagi ketar-ketir, di kasusnya Nikita Mirzani ya soal yang laporannya Dr. RG ini, itu lawyernya RG yang ketar-ketir nih, sampai-sampai minta Doktif gitu. Menarik nih. Nikita Mirzani tolak diperiksa atas laporannya Rasman. Ini sebabnya. Datangan saya ke sini ada 2. Oh iya, ini memang agak penuh banget gitu ya sama Nikita Mirzani gitu. Soalnya selain Nikita Mirzani ada kasus juga dengan RG. Kemudian Pak Rasman ini juga melaporkan Nikita Mirzani. Kemudian Nikita Mirzani juga dijadikan sebagai saksi di kasusnya Iza Zega. Dan dua-duanya sudah selesai. Pertama, saya memastikan tentang laporan saya terhadap Nikita Mirzani perihal dugaan penganiayaan. Saya concern karena kasusnya harus naik dan sudah diatensi Pak Kapolres dan tadi sudah bertemu penyidik, Kasubnit maksud saya, dan sudah diberitahu tadi karena minggu lalu belum ada jadwal untuk gelar dan sudah diajukan. Maka minggu ini insya Allah gelar dan naik sidik. Ya, kenapa? Karena saya ingin memberi pelajaran kepada seseorang perempuan yang bernama Nikita Mirzani agar mulutnya dijaga. Masih tidak mau tidak mau mencabut tuntutannya gitu ya. Bahkan Bang Rasman ini tetap kekeh dan minta untuk Nikita Mirzani ini diadili dalam kasusnya. Ngeri juga Bang Rasman ya. Tapi kita tunggu aja, kita lihat aja bagaimana nanti. Rasman Arif Nasution baru saja menegaskan bahwa dia tidak akan mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani. Meski keluarga kliennya, Fadel Bajideh, disebut ingin mencabut laporan pencemaran nama baik terhadap Nikita. Laporan Rasman kepada Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang melibatkan Nikita. Menurut Rasman, Nikita menolak menjalani pemeriksaan yang sudah dijadwalkan oleh pihak kepolisian. Jika keluarga Bajideh ingin mencabut laporannya, itu hak mereka. Tapi laporan saya soal penganiayaan dan pencemaran nama baik tetap berjalan, tegas Rasman. Rasman juga mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses kasus ini, mengingat Nikita menolak untuk diperiksa. Kasus ini bermula dari cekcok yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan antara Rasman dan Nikita, yang berujung pada dugaan penganiayaan. Nikita Mirzani terancam hukuman hingga 2 tahun 8 bulan penjara jika terbukti bersalah.
Jadi saya berbicara di sini sebagai praktisi hukum dan juga mantan pengacara Nikita Mirzani. Yang pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa kasus ini dari awal itu saya sudah sampaikan sebelum Nikita Mirzani ditahan. Bahwa ketika ada panggilan pertama harusnya itu sudah harus hadir dan membawa surat permohonan tidak ditahan. Tapi karena terlanjur ditahan, harusnya mengajukan permohonan supaya penangguhan penahanan dengan jaminan adalah keluarga bahwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan atau tidak menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi dan lain sebagainya. Karena sudah ditahan dalam waktu 20 hari, memang sesuai aturan undang-undang KUHP bahwa memang harus ada perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. Tapi ingat, setelah penahanan itu terjadi, ternyata berkas yang diajukan ke kejaksaan oleh pihak kepolisian ada namanya P19. Berkas dikembalikan kepada penyidik. Udah pasti ini dengan nih yang tadi petunjuk harus polisi disebutkan oleh Doktif gitu ya, soal berkas-berkas tadi loh ya teman-teman ya. Ternyata ini berkasnya dibalikin lagi gitu ya. untuk melengkapi berkas tersebut. Kalau memang setelah dilengkapi dikembalikan ke kejaksaan, diajukan lagi, lalu berkas belum tersebut balik lagi dengan lengkap. petunjuk bahwa Oke. belum terpenuhi juga dan bolak-balik terus, itu bisa terjadi yang namanya SP3. Kasus bisa dihentikan karena tidak cukupnya bukti. Tapi kalau misalnya ketika P19 ini balik, lalu polisi ajukan lagi, ternyata sudah berkas sudah lengkap, lalu polisi melakukan tahap 2, P21, tersangka dan alat bukti diserahkan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses sidang. Artinya urusan polisi sudah selesai. Saya dari awal saya sudah sampaikan bahwa kasus Nikita Mirzani itu kita bisa bebas kalau memang adanya pra peradilan untuk membuktikan bahwa apakah penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani sah atau tidak. Itu harus melalui namanya proses pra peradilan. Putusan MK itu boleh seorang tersangka memiliki hak untuk melakukan proses pra peradilan untuk supaya menguji apakah status tersangka disangkakan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Penangkapan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Itu prosesnya cepat, hanya 7 hari kerja. Hakim tunggal Prapit bisa memutuskan ini kasus pidana atau tidak, atau dalam proses penetapan tersangka sah atau tidak. Kalau tidak sah, ini kita menjadi hari itu juga harus dikeluarkan dari tahanan. Tapi kalau sah, proses masuk ke pokok perkara. Itu tahapan pidananya. Ya, itu yang saya sampaikan. Oh, ini proses panjangnya teman-teman. Jadi ketika tadi Doktif mengatakan ini berkasnya itu P19 gitu ya, yang ternyata itu dibalikin lagi, yang menandakan berkasnya ini belum cukup lengkap gitu ya, makanya dibalikin lagi. Dan ini kalau begitu terus ya, bolak-balik terus, ini terancam pada ya tidak bisa terbukti gitu, alias kasusnya ditutup gitu ya. Dan itu tandanya apa? Nikita Mirzani harus dibebaskan saat itu juga. Ini menarik, makanya Doktif tadi bilang gitu lah, ada yang lagi ketar-ketir, ini kuasa hukumnya RG gitu. Oh, berapa kali bolak-balik di kejaksaan sampai kasus itu P21? Kalau standarnya bisa 3 kali ya. Oke. Kalau 3 kali bolak-balik ternyata tidak bisa dan masa tahanan sudah selesai, ini kita bisa dibebaskan. Ya, itu adalah merupakan pemeriksaan berdasarkan petunjuk ya P19 ya dari kejaksaan. Nah, seperti yang saya duga sebelumnya bahwa kasus Nikita Mirzani ini ternyata memang sedang ada di tahap P19. Artinya berkas dari penyidik dikembalikan oleh jaksa karena ada kekurangan. Ini validasi ya dari analisa kita kemarin. Jadi jaksa bisa saja merasa konstruksi hukumnya belum lengkap, mungkin belum cukup kuat untuk membuktikan peran semua pihak yang diduga terlibat, atau bukti-buktinya belum nyambung secara hukum, makanya jaksa minta dilengkapi dulu. Kenapa harus 2 orang ini ditersangkakan? Karena kami memiliki bukti yang cukup real, yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik. Tapi yang bikin menarik ya, pengacara Dr. Reza Gladys juga mengatakan bahwa mereka baru mengeluarkan bukti-bukti yang selama ini disimpan. Loh, kalau memang bukti itu penting, kenapa harus disimpan ya? Apakah sebelumnya belum yakin atau memang ada strategi hukum tersendiri? Inilah menurut saya membuat konstruksi kasus ini jadi makin kompleks. Untuk menghentikan ini semua sumber menurut si NM. Itu inti dari dalam video tersebut. Terima kasih. Ya, yang pasti hanya menyuruh untuk menyumpel menurut si NM dengan uang. Sekarang kita masuk ke inti bukti baru yang dimaksud. Ada frasa dari seseorang yang diduga Dr. Oki yang katanya menyarankan untuk mengakhiri semua ini, sumpal saja mulutnya Nikita Mirzani dengan uang. Secara hukum, kalau memang betul frasa ini disampaikan oleh Dr. Oki, maka ini bisa ditafsirkan sebagai inisiatif atau perintah secara verbal. Tapi tetap saja guys, pilihan ada di tangan Dr. Reza Gladys. Dia yang memutuskan apakah mau memberikan uangnya atau tidak. Ini bukan soal ancaman nyawa atau tekanan yang luar biasa ya guys. Beliau punya kapasitas finansial, punya pamor, dan bisa klarifikasi di medsos atau lewat jalur hukum.
Jadi agak tidak masuk akal ya kalau hanya karena tudingan soal produk yang berbahaya sampai-sampai bisa rela membayar 4 miliar Iya hanya sih, demi itu meredam logikanya ya. seseorang. Jadi menurut saya inilah yang ngebikin jaksa itu mungkin ragu dan perlu waktu untuk memastikan siapakah pelaku utamanya, siapa yang perantaranya, dan apakah ada niat jahat bersama. Wah, ini tambah menarik lagi teman-teman. Kalau saat ini sudah ada di P19 ya, dibalikin lagi, kira-kira akankah sampai di kasus ini ditutup tanpa ada pembuktian gitu? Kira-kira gimana kalau menurut tebakan dari kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.